Materi pertama kita min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja'i inda wujubiz zakat. Sederhananya atau ringkasan dari yang pertama itu adalah kita diminta tidak mengandalkan amal kita, tetapi kita diminta untuk mengandalkan Allah semata. Kadang-kadang karena kita diajar dididik dengan cara modern, kita menganggap tindakan kita lah yang menentukan hasil. Atas nama tauhid, Ibnu Athaillah meminta kita agar jangan meyakini bahwa tindakan kita lah yang menentukan hasil. Yang menentukan hasil itu adalah Allah. Jadi kita diantar pada kalimat pertama, pada pelajaran pertama dari kita, agar kita bertauhid dalam hal tindakan kita. Bukan tindakan kita yang menentukan hasil, tetapi Allah lah penentu hasil. Karena jika kita mengandalkan tindakan kita, kata Ibnu Athaillah, sebagian dari tanda seseorang itu bersandar pada kekuatan amal usahanya adalah berkurangnya pengharapan terhadap rahmat Allah ketika terjadi padanya suatu kesalahan. Itu yang pertama. Dan Al-Quran mendorong banyak hal tentang itu. Kata Al-Quran, hitunglah nikmat yang diberikan oleh Allah tidak akan terhitung. Jadi kalau usaha kita dianggap penentu dari kita dapat rezeki, rezeki Allah itu lebih luas ketimbang usaha kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang kedua itu iradatukat tajdid ma'a iqamatillahi iyyaka bil asbab minasyahwatil khafiyah. Keinginan untuk melulu berusaha, melulu beribadah, padahal Allah masih menempatkan engkau pada golongan orang asbab yang masih terus-menerus berusaha seperti biasa untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari, maka keinginanmu termasuk nafsu yang sama, nafsu yang halus. Jadi pada pertemuan kedua, Luqman menginformasikan kita tentang dua jenis manusia. Yang pertama tajrid, yang pertama asbab, seperti kita mengikuti hukum sebab akibat. Kalau ingin dapat sesuatu berusaha. Yang kedua tajrid, tajrid itu orang yang terus-menerus beribadah, kelihatannya dia tidak berusaha secara fisik. Nah, bagian kedua ini hikam mengajari kita untuk sadar diri. Kalau masih dalam asbab, teruslah di asbab. Jangan merasa saya sudah sangat dekat dengan Allah lalu tidak mau berusaha. Karena kalau belum tajrid, merasa diri tajrid, itu namanya nafsu khafiyah, syahwat khafiyah, yaitu nafsu yang sangat halus. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, mutiara yang ketiga, kita mendapatkan kalimat sawabikul himam la tahribu aswarul akdar. Perjuangan yang sangat luar biasa tidak dapat menembus tirai takdir. Jadi sekuat-kuatnya perjuangan kita itu tidak akan berubah takdir. Kalimat gampang yang kemarin saya dengarkan dari Luqman adalah yang bisa merubah takdir itu adalah pembuat takdirnya. Jadi usaha kita segede apapun tidak mungkin bisa merubah takdir. Yang bisa merubahnya adalah si pembuat takdir. Jadi kalau ingin takdir berubah, ragulah si pembuat takdirnya. Bukan usaha kita, bukan semangat kita. Kalau kita ingin takdir kita berubah, lalu kita berusaha habis-habisan, ujungnya putus asa karena sekuat-kuatnya perjuangan kita tidak mungkin bisa merubah takdir. Kalau takdir ingin berubah, dekati pembuat takdirnya, hanya pembuat takdirnya yang bisa merubah takdir. Itu yang ketiga. Nah, pada 2000 yang lalu kita mendapatkan kalimat mutiara arif nafsaka minat tadbir fama qoma bihi ghairuka anka la takum bihi linafsaka. Istirahatkanlah dirimu dari keseriusan, kerisauan mengatur kebutuhan duniamu. Sebab apa yang sudah dijamin oleh lainmu tidak usah kau sibukkan memikirkannya.
Kiai Lukman, Bapak Ibu sekalian, pada 2 minggu yang lalu meringkas kalimat ini dengan kalimat sederhana. Jangan turut campur urusan Allah. Saya akan ingatkan, pada 2 minggu lalu Kiai Lukman menyatakan biasanya hidup ini menjadi berat ketika kita turut campur urusan Allah. Contohnya, kita berdoa, itu urusan kita. Urusan Allah adalah mengijabahnya, mengkabulkannya. Doa kita menjadi berat, doa kita menjadi tidak ikhlas, tidak khusyuk ketika hati kita melakukan 2 hal secara bersamaan. Kita menginginkan sekaligus juga memikirkan kapan diijabahnya. Kita berdoa, kita menginginkan sekaligus juga memikirkan dan membesarkan seharusnya diijabahnya sebesar ini. Seharusnya besok segera dapat. Kata Kiai Lukman kemarin, jika itu dilakukan maka kita jadi berat, pikiran kita jadi rumit. Tugas kita adalah berdoa, tugas Allah adalah mengabulkannya. Tugas kita adalah beribadah dengan tekun, dengan khusyuk sebisa mungkin. Tugas Allah adalah memberi pahala. Kita menjadi berat, menjadi tidak khusyuk, kata Kiai Lukman kemarin, ketika kita menghitung-hitung pahala kita. Menghitung-hitung pahala yang menyebabkan sholat kita juga menjadi tidak benar karena kita menghitung pahala. Sedekah kita menjadi tidak semakin tulus karena kita menghitung pahala. Karena apa? Karena kita turut campur urusan Allah. Turut campur urusan Allah yang kemarin Pak Lukman bicarakan adalah ketika kita menerima takdir, ketika kita menerima pekerjaan yang sudah terjadi. Kita mengalami nasib misalnya terjatuh, misalnya apa dan lain sebagainya. Biasanya kita menanyakan, mengungkapkan kalimat kenapa itu terjadi. Apa yang sudah terjadi itu takdir Allah dan kita tidak bisa turut campur untuk urusan itu. Tugas kita adalah menerimanya. Yang lain yang dikemukakan oleh Kiai Lukman, tugas kita adalah berusaha, sementara hasilnya itu Allah yang menentukan. Kemarin sampai pada kesimpulan, bukan berarti kita tidak berusaha. Kita tetap berusaha, rasio kita digunakan untuk berusaha, tindakan kita dilakukan sehebat mungkin untuk mencapai usaha. Tetapi hati kita, kata Kiai Lukman, itu harus terus-menerus bermunajat kepada Allah dan meyakini bahwa ini semua tergantung pada kuasa Allah. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dari 4 kali pertemuan saya bisa menyimpulkan sejauh kemampuan saya, hikam menginginkan kita untuk menggabungkan antara rasio dan hati. Rasio dan tindakan kita harus berusaha semaksimal mungkin, tetapi hati kita harus dibersihkan dari selain Allah. Allah itu rumahnya dalam hati kita dan Allah ingin hati kita diisi Allah semata. Itu yang bisa saya sampaikan untuk mengingat kembali apa yang kita bicarakan. Setiap 2 minggu kita sudah melakukan ini dari sejak bulan sekarang April, Maret lalu kita sudah melakukan pengajian kita. 4 hal itu yang sudah kita pelajari bersama-sama. Saya mohon Bapak Ibu semua beserta jamaah Masjid Darul Ihsan untuk memberikan komentar. Kemarin saya sengaja pulang lewat sebelah sana, lalu ada komentar ngobrol bareng-bareng. Ini kelihatannya terlalu berat atau lebih berat ketimbang sebelumnya. Kami sangat menginginkan komentar, mungkin tidak tentang materi, tetapi tentang cara penyampaian, agar kami bisa memperbaiki cara penyajian hikam pada mutiara ke-5, ke-6 dan seterusnya. Jadi silakan, bisa ada yang bantu. Silakan. Atau ada pengalaman ruhani setelah mendengarkan tadi itu. Kalau saya misalnya ketika mendengarin kalimat sederhana, jangan turut campur urusan Tuhan, itu senang sekali. Walaupun kadang-kadang juga jadi malas ketika ada sesuatu itu bukan urusan saya gak usah lakuin. Tapi itu membuat saya menjadi nyaman karena saya tidak ikut campur. Saya berusaha sebaik mungkin ketika ada hasil, oh ini Allah memberikan sesuatu yang lain.
Bapak sekalian, saya persilakan jika ada yang hendak membicarakan cara penyampaian, mungkin butuh contoh yang banyak atau butuh tulisan yang rekaman dari apa yang disampaikan dan lain sebagainya, kami sangat membutuhkan itu. Dipersilakan. Insya Allah sebentar lagi Kiai Lukman datang. Ada yang membantu saya untuk ceritakan pengalaman atau keinginan tentang cara penyampaian, perbaikan cara penyampaian? Ibu sekalian, ada yang bisa bantu saya? Jika tidak, tentu tidak ada perubahan cara penyampaian, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan cara penyampaian Kiai Lukman sudah cukup. Silakan Muhammad. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang materi-materi yang saya terima selama ini lebih di dalam kisaran hukum dan fikih, sehingga pada saat kita menerima materi-materi yang lebih kepada hikmah, rasanya satu sisi sejuk bagi kita, tetapi di sisi yang lain berbeda dari apa yang sering kita terima. Tapi ini penting. Ini adalah satu pertanyaan saja sebenarnya. Apakah dalam keseharian kita yang sangat syarat dengan asbab ini, memang juga untuk memahami materi-materi hikmah ini harus dibarengi dengan sebuah proses yang memudahkan kita untuk mencerna dan menjalankan proses perjalanan hati. Contohnya mungkin ada katakanlah program-program riyadhah gitu, atau mungkin ada panduan-panduan yang lebih operasional untuk kita mudah menjalankan hikmah-hikmah yang disampaikan 1-4, nanti akan lanjut pada yang lain-lain. Maksud saya begini, mungkin kita bisa memahami apa yang dijelaskan oleh Ustadz itu, tetapi belum cukup mampu untuk mengawal perjalanan hati ini untuk menjadi seperti yang disampaikan kemarin. Harus syukur, harus ridho, harus tidak ikut campur dalam wilayah Allah, dan seperti itu. Tetapi dengan sebuah riyadhah tertentu, atau mungkin penjelasan yang lebih operasional, akan memudahkan kita untuk bukan hanya secara akal kita memahami penjelasannya, tapi hati kita juga betul-betul siap untuk menjalankan panduan. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muhammad. Silakan yang lain komentar tentang apa yang disampaikan apapun, atau komentar tentang cara penyampaian kami butuhkan untuk perbaikan kegiatan selanjutnya yang sejenis. Jika ada, ibu sekalian, atau misalnya setelah mendengar ini jadi lebih nyaman, atau kata Pak Lukman, biasanya orang yang ngaji hikam itu ada dua kemungkinan: menjadi sangat tenang sekaligus tetap produktif. Dia sangat produktif, dia berusaha terus-menerus karena dia yakin Allah menjamin usaha kita. Dan itu akan kita bicarakan pada hari ini. Dia tidak punya rasa takut karena dengan hikam, kata Kiai Lukman, kita berusaha sambil melibatkan Allah dalam setiap usaha kita. Karena tindakan dan pikiran kita terus-menerus berusaha dengan hitung-hitungan kausalitas, tapi hati kita menghadirkan Allah. Sebelum orang ngaji hikam, kata Kiai Lukman, orang berusaha aja dengan pikiran dan tindakannya, hitungan kausalitas yang terus-menerus dilakukan. Allah tidak dihadirkan dalam hati, sehingga 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Karena dalam kausalitas 2 tambah 2 pasti 4, logisnya begitu.
Tapi begitu Allah dihadirkan dalam hati, maka 2 tambah 2 itu bisa sama dengan 4, bisa sama dengan lebih dari 4, karena Allah turut serta dalam tindakan kita. Nah, tetapi kemudian yang kedua, kata Kiai Budiman, orang yang belajar hikam itu justru membuat orang jadi nggak mau bekerja, karena saya tidak mau bertindak berdasarkan, saya tidak mengandalkan tindakan saya tidak mau ikut campur urusan Tuhan. Jadi ada kesimpulan yang dari kalimat itu, kalau gitu nggak usah berusaha. Karena itulah ada mutiara yang kedua. Kita harus sadar posisi kita, posisi asbab atau posisi takdir. Nah, mudah-mudahan ini memang yang ditakdirkan Allah. Al-Rahman sudah lagi akan datang, tapi keterlambatan ini mari kita gunakan. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Kami ingin dengar itu. Syukur-syukur, dan ini yang diharapkan oleh DKM. Pengajian hikam ini membuat Bapak Ibu menjadi semakin produktif dengan hati yang tenang, tidak pernah takut, tidak pernah merasa gelisah ketika mendapatkan satu masalah, karena yakin Allah ada bersama kita, menyertai kita. Yang kami takutkan adalah gejala yang kedua. Tiba-tiba saja menganggap tidak usah melakukan sesuatu karena Allah punya urusannya sendiri yang lebih luas. Silakan Bapak Ibu sekalian, ada yang bisa cerita itu? Dari ibu-ibu mungkin kita sudah, saya ingatkan lagi, 4 mutiara, 4 kata-kata mutiara yang menurut saya pribadi sangat luar biasa. Jika ada Bapak Ibu sekalian komentar apapun tentang apa yang kita dapatkan dari kitab hikam, menarik, teruskan, itu oke. Atau apa yang lain, Bapak Ibu sekalian, ada yang membantu? Ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tadi jangan ikut campur urusan Allah, ini ada sedikit pengalaman. Nggak tahu gimana nanti perpecahannya. Biasa dalam kami, saya dalam setelah sholat biasa mungkin pada umumnya juga pada hadirin sekalian berdoa, salah satunya agar dijauhkan dari azab dan musibah karena semacam itu. Namun pengalaman kami setelah berdoa sedikit itu, katakanlah terjadi musibah, katakanlah musibah A yang menimpa keluarga, yang mana secara pribadi dan keluarga harus menyelesaikannya. Namun berdoa dijauhkan dari musibah itu pun terus kami lakukan. Tidak berselang lama, katakanlah bulan gitu, musibah semacam A itu terjadi kembali. Tapi bukan di keluarga kami, keluarga samping. Namun hal itu pun kami harus ikut campur dalam masalah itu. Dan tidak kapok-kapok lagi, berdoa terus lakukan karena sudah kebiasaan, namanya sudah pakem mungkin ya, dijauhkan dari ajab dan musibah itu terus. Ternyata musibah semacam A itu terjadi kembali. Saya kadang-kadang ternyata suka tanya-tanya, apakah Allah tuh sudah jauh gitu ya? Itu dulu lah pengalaman pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan ceritakan itu kembali pada Kiai Lukman, tetapi ada dari Pak Muhammad tadi. Saya lupa dari komentar, saya akan juga dari situ. Kita membutuhkan program sejenis program dialog gitu ya Pak Muhammad ya. Yang kedua, jika tidak sejenis pedoman atau panduan etika atau panduan yang bisa membimbing mengawal perjalanan hati kita. Mungkin tulisan tertentu yang lebih menguraikan dari mutiara ini, bagaimana cara melaksanakannya, kira-kira begitu. Untuk
bentuknya apa, buletin atau cukup di website misalnya. Maksudnya untuk yang kedua, untuk yang riadoh kemarin kita sudah bicarakan, tapi kata Pak Kiai Lukman, memang hikam biasanya digunakan untuk pengantar bagi orang yang tidak mengasuhi tarekat tertentu. Tarekatnya bisa apapun. Pak Kiai Lukman tidak menetapkan, tergantung orang inginnya apa, masuklah pada tarekat tertentu. Karena itu yang kedua yang lebih memungkinkan, kita bisa membuat pedoman atau panduan etika untuk mengamalkan, untuk mengawal perjalanan hati. Itu mungkin dalam bentuk tertulis bisa dilakukan. Kira-kira misalnya akhlaknya kayak gimana, apa yang harus dilakukan jika ada masalah ini, hati kita bagaimana dan seterusnya. Nah, tinggal kita rumuskan apakah itu lewat buletin yang diterbitkan pada setiap hari Jumat. Misalnya sekarang kata-kata mutiara kelima, nanti minggu depan itu sudah ada, minggu depan kan kosong, minggu depan kita ada sejenis buletin yang bisa dibaca semuanya yang lebih menjelaskan itu, atau cukup lewat website saja. Kira-kira itu mungkin yang, kalau itu yang yang dibutuhkan, saya akan bicarakan dengan Pak Kiai Lukman. Di sini mungkin hanya bicara setengah jam, tetapi lewat lewat buletin atau tulisan dia di website itu, dia ngomong lebih panjang, sehingga beberapa hal yang kita tidak pahami bisa kita temukan lewat tulisan beliau. Mungkin gitu Pak Muhammad. Mungkin juga yang lain bisa menyepakati itu, karena informasi yang kurang lengkap memang membuat kita akan kebingungan, apalagi hubungannya dengan Tuhan. Bisa jadi salah kesimpulan dan itu membuat kita jadi kacau. Berdoa itu yang kedua saya juga akan jawab. Berdoa itu tentu tidak ikut campur urusan Tuhan. Berdoa itu tugas kita. Cuman ketika kita memastikan hati kita ikut intervensi, harusnya segera dikabulkan, harusnya harus begini, harus begitu, itu yang disebut dengan campur tangan urusan Tuhan. Ketika kita berdoa kemudian kejadiannya terus begitu, etika tasawuf biasanya mengajari kita untuk menerimanya, tidak mengatakan kenapa begini, karena apa yang sudah terjadi tasawuf mengajarkan atau Islam mengajarkan kita harus menerimanya sebagai takdir. Allah memberikan takdir. Secara psikologis memang ada baiknya. Setahu saya sakit jiwa itu ditentukan biasanya disebabkan dari ketidakmampuan kita menerima apa yang sudah terjadi, sehingga muncul kalimat ungkapan dalam psikologi itu trauma. Trauma itu kejadian masa lalu, kita tidak kuat menerimanya dan kita tidak mau menerima itu terjadi. Akhirnya di depan kita tidak bisa melakukan apapun. Nah, tidak turut campur urusan Allah itu diantaranya ketika itu sudah terjadi, kita terima bahwa itu ketentuan Allah, kita menerimanya dengan sabar atau dengan syukur, dan itu secara psikologis membebaskan kita dari trauma atau dari hati yang sangat capek ketika memikirkan itu semua. Nah, saya tidak tahu bagaimana jawaban Kiai Lukman, tapi kira-kira menurut pemahaman saya, tidak ikut campur urusan Allah itu, berdoa itu tetap harus kita lakukan. Tidak ikut campur urusan Allah itu bukan berarti kita tidak berdoa, tetapi kita memasrahkan semuanya kepada Allah dengan keyakinan Allah yang menyelesaikan semuanya. Allah punya rencana yang terbaik. Allah tidak mungkin memberikan satu kejadian yang kita menjadi semakin sengsara. Lagi-lagi ini kaitannya dengan keimanan kita. Terus sekalian, sambil Pak Lukman belum juga datang, kita akan coba Pak Yusuf barangkali bisa tentang yang tadi, paling tidak tentang panduan etika untuk mengawal perjalanan hati itu.
Saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, usaha DKM dan kontak person menghadirkan Kiai Lukman, tapi tidak ikut campur dalam hal hadirnya jam berapa. Bapak Ibu ya, kan sangat boleh jadi kita belum tahu sampai pertemuan yang kelima ini kira-kira muara dari rangkaian Al-Hikam ini sampai di mana. Oleh karena itu barangkali boleh disarankan dan boleh dianjurkan supaya dinamika mendalami Al-Hikam ini bisa terjadi, maka sebaiknya adalah kita feedback langsung apa-apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Lukman, walaupun feedback itu tidak kita sampaikan kepada beliau dengan cara merespon apa-apa yang beliau sampaikan itu dengan pengalaman rohani kita sehari-hari. Mungkin ada dua kemungkinan. Satu, kita merasa tidak bisa menerima apa yang disampaikan oleh Al-Hikam karena persepsi nangkap kita adalah persepsi syariah, persepsi aktivitas lahiriah. Contoh misalnya, kalau kita ada ungkapan apa kriteria sukses bagi kita, pertanyaan ini bisa macam-macam jawabannya. Apa kriteria sukses bagi kita? Kalau makom asbab, maka kriteria sukses adalah mencapai apa yang kita inginkan. Yang perlu digarisbawahi adalah apa yang kita inginkan. Nah, kemungkinan yang kedua dari pengertian mencapai sukses tadi dalam pengertian akidah, dalam pengertian sebagai seorang muslim beriman. Definisi sukses bagi seorang muslim beriman tidak ada lain kecuali dia mampu menggapai husnul khotimah. Nah, ini artinya apa? Satu kata yang namanya sukses sejati kita nangkepnya bisa beda-beda. Bisa nangkapnya kita adalah makom asbab, sehingga kriteria sukses adalah mungkin karir, jabatan, harta, dan lain-lain. Tetapi ada pengertian sukses yang sejati dalam pengertian sebagai seorang muslim beriman, yaitu orang yang mampu menggapai husnul khotimah. Oleh karena itu, apabila ada pernyataan-pernyataan dari hikam, kalau makomnya masih makom asbab, segala sesuatunya pendekatannya hanya sebab akibat. Sebab kita bekerja maka kita akan mendapatkan uang. Maka jangan coba-coba memasuki makom tajrid, mengharapkan uang, tidak mau bekerja dengan argumen Allah kalau berkenan pasti akan didatangkan rezeki dari yang tidak diduga. Nah, ini adalah salah kutip dan salah penempatan. Nah, untuk menangkap hal ini supaya clear dalam diri kita, tidak makin bingung dan aplikasinya juga clear, maka perlu di feedback. Kalau kita paham, alhamdulillah. Tapi kalau masih muncul pertanyaan, sebaiknya seperti tadi, diberikan waktu untuk menyampaikan pertanyaan, dan ini nanti akan kita refer kepada Kiai Lukman untuk dikaji lebih lanjut, sehingga orientasi kita ngaji hikam bukan selesai hikamnya, tetapi adalah dari poin ke poin itu bisa kita pahami dengan baik. Alhamdulillah, kita tidak ikut campur tentang siapa yang menghadirkan Pak Lukman jam berapa. Kita hanya berusaha untuk terus telepon dan memonitor. Tafadhol ya, langsung saja. Bapak sekalian, alhamdulillah Pak Kiai Lukman bisa datang di tengah kemacetan rupanya, karena hari ini macet sekali.
Mari kita sama-sama niatkan untuk i'tikaf dan taklim hikam dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ya, Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, Kiai sambil tadi menunggu ada dua pertanyaan. Yang pertama, mungkin dibutuhkan panduan etika, panduan cara melatih diri agar apa yang sudah kita dapatkan, kita sudah sampai pada mutiara yang keempat, itu beberapa bagian bisa diamalkan. Kemudian yang kedua tentang ikut campur urusan Allah ya. Apakah ada dapat musibah kemudian berdoa untuk menghindari itu tapi sudah datang dan seterusnya, kira-kira begitu atasnya. Apakah berdoa untuk menolak musibah itu turut campur urusan Allah? Nah, kalau bukan, lalu bagaimana cara menerima musibah itu? Kira-kira itu untuk kemudian menjadi bagian dari apa yang disampaikan oleh Pak Kiai. Sekaligus juga mungkin meneruskan pada mutiara kelima ya. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf terlambat tadi. Bapak Ibu sekalian, jawaban dari apa yang dipertanyakan tadi justru ada di mutiara yang kelima yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. La yakun ta'akhuru amadil abwa'i ma'al bilhahi du'a mujiban liyaksi bahwa dominalakal ijabah bima yakhtaru laka la bima takhtaru nafsi wa fil waqtil ladhi yurid la fil waqtil ladhi turid. Janganlah Anda putus asa ketika doa yang berulang-ulang terus menerus Anda mengajarkan kepada Allah, dan pada saat yang sama Allah sedang menunda pemberian apa yang Anda inginkan. Kenapa? Bahwa dominalakal ijabah, Allah itu menjamin ijabah. Jadi di dalam konsep tauhid tasawuf itu tidak ada doa yang ditolak. Semua doa diijabah. Dan Allah juga tidak pernah mengingkari janjinya sedikit pun kan. Apa aja yang kita minta diberi, tetapi bima yakhtaru, tapi pemberian Allah, karena Allah itu maha murah, maha sayang, maha kasih kepada luar biasa kepada kita, senantiasa memberikan bima yakhtaru, ijabah yang dipilih oleh Allah kepada bagimu. La bima takhtaru li nafsi, bukan menurut selera apa yang Anda pilih. Wa fil waqtil ladzi yurid, dan waktunya pun kapannya, when Allah yang memilihkan. La fil waqtil ladzi yurid, bukan menurut waktu yang kita inginkan. Kenapa ini dihubungkan dengan soal ikut campur urusan Allah dan seterusnya? Rupanya wilayah berdoa ini adalah wilayah kita. Wilayah ijabah itu wilayahnya Allah. Nah, karena itu tugas kita adalah berdoa dan berikhtiar, bahkan memilih. Itu juga kita diberi wewenang, kebebasan memilih.
Tetapi tetap saja, kalau misalnya kita berdoa, ya Allah semoga besok lulus ujian dengan nilai bagus, dan benar lulus ujian dengan nilai bagus. Apakah pertanyaannya doa kita tadi benar-benar dituruti oleh Allah sesuai keinginan kita yang sedang berdoa, atau memang keinginan Allah memberi kita memang itu? Nah ini, jadi sebenarnya seseorang ketika berdoa itu sedang dibuka gerbang ijabah. Di antara orang-orang yang dibukakan gerbang ijabah, ada yang melihat gerbang itu begitu terang, tampak dan jelas. Ada yang lemah-lemah saja. Ada yang sekadar dia diberitahu Anda sudah di gerbang ijabah, tapi kita tidak pernah tahu gerbangnya seperti apa. Nah, begitu seseorang dibuka, ini rupanya tiba-tiba dia berdoa, "Allah, tolong saya, amin. Besok pagi ini bisa menyelesaikan masalah-masalah saya." Benar. Akhirnya pertanyaan seperti, apakah Allah itu menuruti keinginan kita? Apakah selesainya masalah itu sesungguhnya kehendak Allah? Nah inilah tetap saja bahwa kita yang ta'amuli nafsi, pilihan itu Allah. Allah memilihkan memang selesai masalah kita besok ini. Nah, karena kita itu tadi dibukakan pintu gerbang, kan itu tampak jelas, tiba-tiba mengucap, "Ya Allah selesaikan masalah itu." Nah, suatu ketika Imam Junaid al-Baghdadi didatangi seorang ibu-ibu, "Wahai guru, tolong doakan anak saya." "Oh ya, saya doakan ya, kawan. Nanti sebentar lagi sudah pulang." Sampai di rumah, tunggu sampai besok nggak pulang-pulang. Balik lagi ke Imam Junaid. "Imam Junaid, saya belum pulang, tolong didoakan lagi." Ya, saya doakan. "Amin ya, amin." Enggak lagi pulang. Sampai di rumah, tunggu sampai besok, nggak ada anaknya nggak pulang. Datang lagi ke Imam Junaid. Begitu sampai ke sana, Imam Junaid nangis ibu-ibu. Anak saya bilang di mana ada doa dua kali. Dan juga doa sekali lagi ya. Pas pulang doa sambil nangis pulang. Sampai di rumah anaknya sudah hidup. Ibu-ibu ini datang lagi, terima kasih kepada Imam Junaid, tapi muridnya protes. Baik, dulu, nah Anda nggak serius berdoa. Di awal, baru doa yang ketiga, Anda kelihatan serius dan dijawab oleh Allah. Bukan, doa itu sama, saya serius. Cuman aminnya ibu ini di hari pertama, kedua, ketiga berbeda. Di hari ketiga bisa berdoa menjawab. Lalu dia mengutip satu ayat, "Memuji berbuka tidak ada." Siapa yang berdoa, yang menjaga doa, orang yang hanya terdesak ketika dia berdoa kepada Allah. Dia hanya menggambarkan bahwa sang pendoa itu memang harus betul-betul mutlak, betul-betul dalam situasi terdesak, hatinya jiwa. Nah, di hari ketiga ini dia nangis satu-satu, sepertinya nyawanya habis. Itu sebenarnya bukannya Allah baru menjaga,
kesiapan seorang hamba menerima ijabah. Tapi seandainya di hari pertama itu langsung anaknya ketemu, ibu itu syukurnya kepada Allah tapi yang berkurang. Kemudian yang biasa-biasa saja anaknya hilang, begitu. Tapi ketika dia terus berbeda. Nah, suasana itulah bentuk istiqomah dan kesiapan. Oleh karena itu manusia ini lemah. Apa yang diminta saja kita juga nggak ngerti apakah itu menyelamatkan dia apa enggak. Kita ini minta permintaan kita baik, halal, caranya yang benar juga sudah kita lakukan semua. Belum ya. Ini cara orang yang nggak benar saja kepada diberi oleh Allah. Saya sudah benar, berdoa benar, cara saya benar, halal. Oh, belum. Orang mulai protes. Nah, rupanya kita lupa. Benar, tidak benar. Sesuai dengan keinginan kita dan bukan sesuai dengan keinginan kita. Kita senangi dan tidak kita senangi. Nah, rupanya ini campur aduk. Campur aduk. Karena itu Allah menyebutkan ya, asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kita nggak suka, tapi itu bagus. Dan sebaliknya kadang-kadang kita sukai, itu tidak bagus. Menurut Allah bagus. Ini menunjukkan betapa lemahnya kita sebenarnya untuk melihat masa depan kita sendiri. Rasulullah SAW saja diberi hal-hal yang sosiologis, itu global-globalnya, tanda-tanda kiamat, itu saja. Tidak sampai kiamat itu kapan, berapa situasi yang lebih detail kayak apa, enggak. Tanda saja. Nah, kita pun juga menjalani tanda-tanda itu. Kenapa ya? Besok itu rincinya per menit saya melakukan apa kita nggak tahu. Apalagi per detik, per jam aja kita nggak tahu. Apalagi apa yang kita butuhkan besok kita nggak tahu. Kita nggak pernah bertanya menyelidiki perut kita. Yang kamu butuhkan besok itu kira-kira kandungan makanan yang seperti apa, isinya seperti apa, sebesar apa. Nggak pernah manusia menyelidiki untuk besok. Belum lingkungannya, belum udaranya yang kita butuhkan besok. Nah, ini Allah memang tidak membuka ini. Kenapa? Kalau kita semua dibuka oleh Allah, maka rahasia kehambaan kita sebagai hamba ini nanti orang menjadi tidak menjalankan aturan kehambaannya. Misalnya ada satu pertanyaan, kalau takdir kita ini besok dibuka 1, 2, 3 sampai seminggu, yang akan datang hari dibuka hari ini oleh Allah tentang hidup kita, barangkali manusia malah 1 bisa bingung dia, 2 bisa putus asa, 3 mungkin dia nggak berikhtiar sama sekali. Itu saja takdir saya sudah begitu. Ini tidak akan pernah ada yang namanya peradaban. Tidak ada peradaban. Ada seorang sufi ceritanya, ditanya oleh gurunya, wahai guru, bisa nggak kita ini menurut dunia sufi kita ini bikin nuklir dengan cara sufistik? Bisa. Dia mencontohkan, ketika juga Syekh Hasan Asy'ari waktu itu beliau seorang ahli kimia dan kimia berdoa kepada Allah, ya Allah bisa besi ini jadi emas dengan ilmu kimia saya ini tanpa harus macam-macam cukup waktu lama. Oh bisa, diberi ilham oleh Allah.
kamu kencing, kamu bakar itu besi, kamu kencing ya. Kencing jadi masuk. Berdoa, ya Allah, apakah ada jalan lain yang tidak najis? Soal besi jadi masuk di dalam ilham itu, sesuatu yang najis juga harus dibikin dari sesuatu yang kotor juga. Maksudnya masuk lambang duniawi. Yang itu kalau sampai masuk di hati seseorang itu dianggap sesuatu yang najis. Ya harus dengan cara yang najis juga kan. Lalu ya Allah, bagaimana cara mengembalikan supaya jadi besi lagi? Ya sudah, kamu kencing lagi, kamu bakar, kamu kencing lagi, masuk jadi besi agak. Gara-gara kisah ini seorang guru bertanya, kok bisa kita bikin bisa? Wah, kalau begitu guru dan itu saya ini dari senjata umat Islam yang hebat yang bisa mengalahkan orang Islam punya apa? Ya, jawabnya kita, kalau saya melakukan itu, dunia ini tidak ada peradaban, tidak ada sekolah, tidak perlu lagi kuliah, tidak lagi orang untuk punya kehendak saja bekerja. Tidak ada peradaban. Akhirnya tidak ada saling tolong menolong, tidak ada interaksi sosial, tidak ada saling mencintai. Karena justru ini yang menaikkan derajat manusia di hadapan Allah. Ya, keterbatasannya ini sebenarnya bukan kelebihannya, keterbatasan ini yang menimbulkan manusia derajatnya naik di hadapan Allah. Nah, kesadaran akan terbatas membuat manusia, tapi maksudnya kesadaran bahwa kita ini terbatas, tak berdaya, lemah. Ini sering dilupakan manusia sehingga Allah memerintahkan kita berdoalah. Doa itu bukan sebenarnya dalam rangka supaya selera kita terpenuhi. Maksud seperti juga Allah menciptakan mendung awan, bukan maksudnya hujan, tapi maksudnya supaya ada buah yang bisa dipetik oleh orang tani lalu menjadi makanan. Kalau instan saja, wah ya ada awan, pasti maksudnya adalah hujan, itu instan. Begitu juga doa supaya selera kita terpenuhi, itu instan sekali. Maksudnya apa? Kita berdoa supaya menyadari kehambaan kita. Kalau dulu dia kita sebut doa mukul ibadah. Doa itu intisari ibadah. Apa? Karena dengan orang berdoa, orang menghayati kehambaannya sehingga dia mewujudkan ibadahnya. Coba kalau kita tidak pernah berdoa, orang pasti hidupnya waduh sombong banget. Sombong banget. Kita bisa sangat sombong hanya gara-gara 1 minggu saja kita nggak berdoa pada Allah.